Berbicara tentang dunia pendidikan tidak bisa lepas dari sosok seorang guru. Sosok yang menjadi pengganti orang tua. Sosok yang mampu menghipnotis peserta didik dari anak yang malas, kurang semangat, sedih, murung, menjadi anak yang ceria dan penuh semangat dalam mengejar cita-citanya. Di genggaman tangannya lah dititipkan generasi muda bangsa ini untuk dibina menjadi insan yang berkarakter, mempunyai kepribadian, dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Dialah seorang guru. Bangsa dan negara ini membutuhkan guru yang tidak hanya cerdas dan intelek, tetapi juga guru yang berkarakter, supaya bisa menjadi teladan bagi peserta didiknya. Lalu sebenarnya apa sih profesi seorang guru itu? Apakah hanya sekedar datang ke sekolah, memberi materi, lalu menerima gaji? Menarik untuk diperbincangkan. Saya, Meme, inilah Ngopi. Halo Sobat Ngopi, bertemu kembali dalam acara Ngopi, Ngobrol Pintar ala Sedesian. Dan kali ini program Ngopi kita sudah memasuki episode yang ke-11. Sobat Ngopi, hari ini acara Ngopi kita itu sangat spesial karena bertepatan dengan Hari Guru yang jatuh pada tanggal 25 November. Maka Hari Guru ini diperingati di Indonesia. Tentu saja ini adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap guru yang adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dan pada kesempatan kali ini, secara spesial, Ngopi akan menghadirkan tamu-tamu khusus yang sudah sangat berkompeten dalam bidang mereka, yaitu sebagai pendidik. Kami hadirkan dua narasumber. Yang pertama adalah Romo Dr. Materius Kristianto PR. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Ya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Alexander Agung Prasetyo Wibowo. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi semuanya. Mari sebelum kita melanjutkan perbincangan lebih jauh mengenai Ngopi kita hari ini, kita akan berkenalan dulu dengan para narasumber kita. Yang pertama dengan Romo. Ya. Romo Kris, begitu ya Romo? Ya, saya panggil panggilnya. aja Romo Oke, Kris, gitu. Romo Kris bisa memperkenalkan diri Romo? Ya, nama saya lengkapnya tadi sudah disebut, Materius Kristianto. Saya bekerja di Politeknik Katolik Mangunwijaya. Oke, Politeknik Mangunwijaya itu... Politeknik Katolik Mangunwijaya. Iya, itu bidang studinya apa gitu Romo? Polteka Mangunwijaya biasanya disebut begitu. Oh, iya. Kami punya 3 program studi Diploma 3 Farmasi, program studi Diploma 3 Analis Kesehatan, dan program studi Diploma 3 Teknik Kimia. Oh. Kami berada di bawah Yayasan Bernardus, sebenarnya masih di bawah Gereja Keuskupan Agung Semarang, karena lalu saya yang ditugaskan untuk mengelola di sana. Oh iya. Di Semarang ya Romo, lokasinya di Semarang, di mana? Di Jalan Sriwijaya. Oh di Jalan, berarti siswa-siswi SMA Sedes kalau berminat untuk mendalami bidang ini bisa lanjut ke Polteka ya Romo ya? Dengan kami yang mau lekas pengen kerja. Oh begitu ya Romo, ya. Karena Diploma 3 kan biasanya langsung siap kerja begitu ya Romo. Kerja, Oke. Ya. Terima kasih Romo. Ya, nanti kita bicara lebih lanjut boleh, ya Romo ya. Sekarang kita ke narasumber kedua, yaitu Bapak Agung. Silakan Pak Agung. Baik, terima kasih Ibu Imelda. Jadi selamat pagi Sedesian semuanya. Perkenalkan, namanya Pak Agung Prasetyo Wibowo, lengkapnya tadi sudah disebutkan, mengampu mata pelajaran biologi di SMA Sedes Sapiensiae Semarang ini mulai tahun 2009. Mungkin kalau Sedesian yang lulus atau kemudian sekolah mulai dari tahun 2009 mungkin sudah kenal, tetapi kalau yang sebelum 2009 ya salam kenal untuk semua Sedesian. Oke, terima kasih Pak Agung. Nanti kita kenalan lebih lanjut. Yang belum kenal dengan Pak Agung, nanti bisa kenalan lebih lanjut. Oke, mari kita sekarang akan ngobrol dengan Romo Kris terlebih dahulu. Romo, ya.
dalam rangka Hari Guru nih Romo. Nggih. Menurut Romo, guru itu seperti apa sih Romo? Guru itu ya seperti penjenengan, seperti Pak Agung. Kebetulan Bapak dan Ibu saya juga guru. Oh, begitu ya Romo. Bapak guru SD, Ibu juga guru SD. Kebetulan SD Kanisius juga di lembaga Katolik. Kalau saya berpikir atau berefleksi mengenai guru, ya guru itu adalah orang tua sebenarnya. Oh, begitu ya Romo. Jadi dia bukan hanya sekedar memberi pelajaran atau mengajar, tetapi dia harus mendidik. Iya, jadi Ya. bukan hanya ilmu begitu ya Iya. Romo ya. Karena apa? Karena kalau kita di gereja Katolik, dari dokumen gereja kan sebenarnya sekolah itu perpanjangan tangan dari rumah. Oke. Ya, hanya di tempat kita di Indonesia sekolah lalu sangat diwarnai oleh dunia akademis. Iya. Sebenarnya yang mendidiknya, pendidikan karakternya, kemudian pengembangan. Ya, kalau kita melihat manusia itu kan ada 3 hal paling enggak: tubuh, jiwa, dan roh. Iya. Itu kan sebenarnya harus dikembangkan semua. Tubuh berarti apa? Relasi kita dengan dunia sekitar, dengan alam semesta. Jiwa berarti kaitannya nanti dengan eksistensi diri kita, relasi kita dengan sesama kita. Rohnya sebenarnya nanti relasi kita dengan Tuhan. Nah, guru adalah orang yang membimbing, yang mendidik anak-anak itu supaya 3 hal tadi tumbuh. Iya. Oke, jadi tidak cuma kognitif gitu tok ya Romo ya. Tidak, kognitif hanya salah satunya saja. Iya, oke. Terima kasih Romo. Nah, sekarang bagaimana dengan tanggung jawab yang diemban sebagai seorang guru? Kan kita seperti Romo tadi sampaikan, tidak cuma ngajar, kita tuh juga mendidik. Kita itu juga jadi pemimpin dan jadi orang tua. Gitu Romo. Ya, tanggung jawabnya sebenarnya guru harus sadar bahwa siswa itu yang kita dampingi adalah manusia. Oh, begitu. Manusia itu cirinya apa? Dia punya intelektualitas. Jadi bukan barang, bukan juga binatang. Kalau binatang kan kita latih. Ya, kalau intelektualitas berarti apa? Harus kita bangkitkan. Ya, jadi tugas guru yang paling dasar adalah mendampingi peserta didik itu supaya dia bisa menggunakan intelektualitasnya nanti sesuai juga dengan sopan santun, sesuai dengan tata krama, sesuai dengan etika dan seterusnya. Sebenarnya kita punya tokoh pendidikan yang kadang kita lupakan, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Oh iya. Prinsip dasar dari Ki Hajar Dewantoro untuk mendidik itu apa? Kita kan pasti ingat ing ngarsa sung tulodo, iya. ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Iya. Ya. Itu sudah komplit gitu ya Romo ya di sudah situ komplit ya? Kita hafal, tetapi kadang-kadang kita belum menjalankan itu. Iya. Ya, ing ngarsa sung tulodo itu berarti apa? Guru tidak hanya mengajar, tidak hanya berbicara, tetapi memberi teladan, memberi contoh, bahkan mengajak. Ya, ing madya mangun karsa, guru mendampingi, membuat anak itu bisa berkreasi, membuat anak itu bisa mencipta. Tutwuri handayani, ketika dia bisa mandiri, kita tidak membiarkan, tetapi kita masih mengontrol. Jangan-jangan nanti dia menyimpang, ya, jangan-jangan nanti tidak sesuai dengan ajarannya. Kita sebagai orang yang sudah, misalnya sudah sepuh, sudah tua, masih bisa mengingatkan itu. Dan prinsipnya sebenarnya Ki Hajar Dewantoro sangat sederhana. Ya, jadi kita punya yang namanya taman siswa ya. Taman siswa itu kan berarti taman ya, siswa di situ. Ya, prinsipnya adalah momong among dengan ajrih asih. Ajrih asih itu takut
tetapi dilandasi oleh kasih. Sayang, iya. Selama ini takutnya apa Iya, anak-anak kepada iya, kita ya. iya. Takutnya karena kita killer, takutnya karena kita nanti ngasih nilai jelek, takutnya nanti kalau tidak lulus dan Iya. seterusnya. Padahal enggak, takutnya ya kita takut karena ya saya berhadapan dengan tokoh yang berwibawa, saya berhadapan dengan apa namanya nilai-nilai, Oke. maka jadinya ajrih AC. Oh, iya. Nah itu sebenarnya tugas dari guru adalah iya. seperti itu. Wah, menarik sekali ya Romo Iya. sebetulnya ya. Iya. Jadi tidak cuman oh guru, tapi ternyata di balik kata guru itu ada sesuatu yang memang Iya, kita jatuh ke nilai akademis ya karena ya tuntutan pemerintah, kemudian tuntutan kurikulum dan seterusnya. Sebenarnya kita sungguh beruntung ketika ada Mas Menteri, Mas Nadiem, iya. yang dia menggerakkan yang namanya Merdeka Belajar. Iya. Sebenarnya itu intinya dari Ki Hajar Dewantara. Jadi membiarkan anak itu tumbuh bebas sesuai dengan kodratnya. Lalu dia mengembangkan intelektualitasnya, mengembangkan relasinya, juga mengembangkan kreativitasnya. Oke. Kurang lebih itu. Iya, iya. Terima kasih ya Romo ya untuk sharingnya yang menarik. Sekarang kita beralih ke Pak Agung dulu nih. Bagaimana toh Pak Agung bisa menentukan pilihan akhirnya menjadi seorang guru begitu? Ya baik, saya mungkin juga sering cerita ini kalau kita rekoleksi gitu ya, rekoleksi guru gitu, saya juga selalu men-sharingkan hal ini di beberapa kelas. Ketika saya mengajar saya juga menceritakan hal ini. Jadi awalnya saya tidak tahu saya akan menjadi guru, tetapi seingat saya orang yang pertama kali mengatakan kamu besok jadi guru itu adalah guru bahasa Jawa SMP saya. Namanya Ibu Sri Rahayu SPD, saya ingat betul. Tidak tahu apa, kemudian kami bertemu di kantin, lalu Bu Sri Rahayu waktu itu mengatakan, besok kowe dadi guru dalam bahasa Jawa di Solo, karena saya besar di Solo, begitu. Nah, ya tidak sebagai anak kecil, ya tidak berbekas, begitu saja lewat. Saya kemudian SMA, lalu kuliah, saya juga tidak mengambil jurusan keguruan, jadi saya waktu itu mendalami biologi, tetapi biologi ilmu murni. Jadi saya adalah sarjana sains biologi, tetapi kemudian di dalam perjalanannya saya menemukan panggilan menjadi seorang guru itu. Diawali ketika saya mahasiswa, kami mahasiswa Katolik di Purwokerto, karena saya kuliah di Purwokerto, kami punya kegiatan sore hari, kami mengumpulkan sisa uang jajan kami, begitulah sebagai bentuk persembahan begitu di antara kami. Lalu kami memang punya komit mendampingi anak-anak jalanan yang dulu ada di stasiun Purwokerto bersama dengan teman-teman mahasiswa yang lain lintas denominasi kalau dulu dikatakan. Jadi Katolik dengan teman-teman PMK yang Kristen begitu, lalu kami bersama-sama begitu dari uang-uang yang kami katakan sebagai persembahan itu kami gunakan untuk mendampingi mereka. Kalau pagi mereka kami titipkan di sekolah negeri, kalau sore kami mendampingi mereka di dalam belajar. Jadi kami punya jadwal siapa nanti malam ini yang akan yang longgar, artinya yang longgar kami mendampingi itu. Dari sana itu tumbuh gitu ya, itu tumbuh kalau bukan kita siapa ya yang akan mendampingi mereka-mereka yang tersisih ini begitu. Lalu ya selama di mahasiswa memang kemudian itu terus terbangun. Kebetulan di organisasi kemahasiswaan saya waktu itu mendapat tugas untuk bidang pendidikan dan kaderisasi. Jadi deket-deket lagi lah dengan pendidikan begitu. Termasuk kemudian ya pengabdian-pengabdian masyarakat khususnya ke petani waktu itu, lalu ke tukang becak, selalu bersentuhan dengan yang namanya pendidikan itu sendiri. Nah dari sanalah kemudian ketika saya merenungkan itu, kok sepertinya panggilan yang Ibu Sri Rahayu itu pernah sampaikan itu terngiang di telinga saya. Saya menjadi seorang guru begitu.
Sehingga akhirnya setelah menyelesaikan pendidikan S1 biologi saya sudah ditawari dosen untuk bantu di ada sebuah industri begitu, tapi enggak, saya tidak ke sana. Nampaknya hati saya mengatakan saya tidak ke sana. Akhirnya saya pulang ke Solo, dan waktu itu memang ini jalan Tuhan. Ada dulu namanya program Akta 4, dan saya adalah program Akta 4 terakhir sebelum kemudian program Akta 4 itu ditutup. Sehingga sekarang kan sudah tidak ada program Akta 4. Sehingga ya saya menyatakan ya ini jalan Tuhan, bahwa kemudian saya dibawa dan pertama kali saya mengajar di SMA Sedes sampai sekarang. Wah, menarik sekali. Itu panggilan saya sampai kemudian hari ini bisa ada di tempat ini. Iya Pak Agung, terima kasih ya Pak Agung. Sebelum lanjut ke sharing berikutnya, kita akan melihat dulu tayangan beberapa pendapat dari para guru, baik guru-guru di SMA Sedes maupun alumni Sedes yang sekarang ini berprofesi sebagai guru tapi di sekolah lain. Begitu. Mari kita saksikan bersama-sama. Ya, menurut saya tergantung gurunya menghayati profesi itu. Kalau kemudian gurunya hanya menghayati profesi sebagai guru yang mengajarkan materi begitu, ya tentu eksistensinya sekarang ya dipertanyakan, karena sekarang sudah banyak sumber-sumber belajar begitu ya. Menurut saya keberadaan guru untuk saat ini adalah sebagai motivator yang pertama untuk membuat anak-anak semangat belajar meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Yang kedua adalah sebagai fasilitator. Jadi meskipun saat ini sudah ada YouTube, sudah ada Google, anak-anak bisa mencari materi lewat internet, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik agar lebih bisa memahami materi-materinya. Saya merasa sangat terbantu, sangat terdorong untuk lebih eksis di situ sebagai fasilitator. Karena saya merasa saya bukan sumber belajar. Nah, di situ saya tertantang untuk menjadi fasilitator. Artinya apa? Saya akan mengarahkan anak, menunjukkan tempatnya, terus mendorong mereka untuk mencari jauh lebih banyak. Kalau bisa jauh lebih banyak dari yang saya tahu. Untuk eksistensi guru saat ini, yaitu di mana kita bisa belajar dari media sosial yang cukup luas, maka saya merasa bahwa eksistensi guru tidaklah terancam. Karena guru itu punya suatu kecakapan yang tidak dimiliki oleh kalau anak itu belajar sendiri, di mana saat kita guru mengajar tentu ada hubungan pribadi, ada personal yang akan membuat anak itu juga merasa nyaman, juga lebih mengerti. Nah, itulah bahwa eksistensi guru tetaplah eksis di zaman sekarang ini, dan tentunya untuk di mana memang orang bisa belajar dari media apapun, itu juga akan memacu guru untuk boleh selalu lebih mau belajar. Untuk saat ini guru tetap penting ya peranannya, walaupun pandemi seperti ini kita tetap mengingat tujuan pendidikan itu tetap harus tercapai. Kemudian target akademi pun juga harus tercapai. Bagaimana caranya itu tidak lepas dari bantuan guru. Tetapi ketika guru itu berpikir lebih bahwa dia sebagai guru tidak hanya sekedar mengajar materi, ya tentu masih dibutuhkan terutama pada proses-proses pendampingan, terutama pada pendampingan karakter. Itu menurut saya di situ begitu ya. Artinya yang tidak bisa hilang dari guru ya tidak tergantikan ya masalah pendampingan, masalah bagaimana pembentukan karakter dari siswa itu sendiri sih. Hanya lewat pendidikan dengan tatap muka bersama guru, itulah karakter akan dibentuk dengan pembiasaan-pembiasaan. Shalom
Shalom, berkah dalam. Saya Susiana Hedi Bandari, Kepala SMP dan Nilai Kreatif Semarang. Saat ini saya mengucapkan Selamat Hari Guru untuk seluruh guru di SMA CD Sapiensia Semarang pada khususnya dan juga seluruh guru di Indonesia. Peran guru sangat dibutuhkan sampai saat ini oleh peserta didik. Eksistensinya masih sangat diperlukan. Walaupun para peserta didik dapat belajar mengenai pengetahuan dan keterampilan dari mana saja, tetapi guru masih sangat dibutuhkan. Dan seperti yang disampaikan oleh King Martin Luther Jr., bahwa pendidikan dan karakter adalah tujuan sejati dari pendidikan. Tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga karakter. Itu yang diperlukan dari seorang guru. Secara ilmu pengetahuan mungkin siswa bisa mencari melalui internet, Google, dan banyak tempat lainnya. Tapi secara psikologis, seorang siswa pasti tetap butuh figur seorang guru. Guru memiliki peran yang lebih besar daripada itu. Belajar dari Ki Hajar Dewantara, kita mengenal semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ini artinya, guru harus mampu menjadi suri tauladan, mampu menjadi pembangkit semangat, dan mampu memberikan dorongan moral. Oleh karenanya, guru yang menghidupi semboyan Ki Hajar Dewantara ini tidak perlu merasa khawatir eksistensinya tergantikan. Hanya guru yang benar-benar ikhlas dan berintegritas yang dapat melaksanakan semboyan tersebut. Oke, nah ini Romo tadi pendapat dari teman-teman Bapak Ibu guru. Sekarang kalau menurut Romo sendiri, kita itu sudah bukan satu-satunya sumber belajar begitu ya Romo ya. Di luar sana banyak sekali anak-anak bisa belajar dari media-media yang ada. Sejauh mana sih Romo eksistensi kita sebagai guru? Apakah kita dalam tanda kutip terancam begitu Romo? Enggak ya Romo ya. Gimana Romo? Sejak dari dulu kan sumber belajar sebenarnya banyak. Ya. Lingkungan sekitar kita banyak sekali sumber belajar. Ya. Hanya dewasa ini kalau mau dikatakan IT memberi fasilitas kita lebih melimpah lagi ya. Yang dulu kita harus ke perpustakaan, sekarang dengan pakai HP. Yang dulu kita harus membuka konkordasi, ensiklopedi, sekarang kita pakai HP. Bahkan sangat melimpah ya. Bahkan tempat mengekspresikan diri juga sangat melimpah. Nah, justru di situ guru mempunyai peranan penting. Untuk sebenarnya sudah diungkapkan juga oleh pemerintah, oleh Pak Menteri ya, untuk literasi. Literasi itu berarti apa? Bukan hanya sekedar membaca, tetapi memahami. Ya, sekarang begitu banyak informasi, guru harus mendampingi informasi mana yang benar. Informasi mana yang bisa dipertanggungjawabkan. Informasi mana yang hoax. Bahkan IT sekarang sangat melimpah, ya. HP mereknya juga sangat melimpah, program-programnya di situ sangat melimpah. Kita sebagai guru harus bisa mendampingi mereka. Mana aplikasi yang bagus, mana aplikasi yang tidak bagus, mana yang bisa kita gunakan, mana yang tidak bisa kita gunakan. Itu tantangan besar bagi kita para guru. Di masa sekarang ini. Di masa sekarang. Belum nanti kalau kita berbicara mengenai budi pekerti, mengenai etika, mengenai perilaku. Coba panjenengan bisa melihat ya, kalau di YouTube itu perilakunya seperti apa. Ya, itu keprihatinan kita. Nah, saya masih berpikir bagaimana kita menciptakan etika untuk bermedia sosial supaya anak-anak kita lalu punya patokan, punya sopan santun, punya budi pekerti di dunia yang baru ini. Ya, hanya kan kita ya agak merasa dalam arti tertentu kurang pede karena kita generasi yang migrasi ya. Ya, kita kan baru masuk ke dunia sosial ini, lalu kita masih gagap, anak-anak kita dari lahir sudah masuk ke dunia sosial ini. Nah, ini tantangan besar bagi kita. Ya, tetap harus ada patokan-patokan. Ya, kalau kita mendidik anak itu kan selalu ada keadaban ya, kalau mau dikatakan dia kan harus beradab sebagai manusia, harus beradab
Dan keadaban itu hanya persoalannya di dunia yang baru, di dunia IT yang tanpa batas sama sekali, di mana orang bisa melakukan apapun. Itu tantangan besar bagi kita. Maka literasi sangat penting, nanti juga penanaman budi pekerti, penanaman etika juga di sana sangat penting. Dan terlebih lagi, nanti bagaimana kita bisa, tadi sudah dikatakan beberapa kali, menjadi fasilitator supaya anak-anak ini bisa berkreasi dengan macam-macam fasilitas itu. Tetapi kreasinya tetap bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi agak lain dengan dulu. Kalau dulu kan guru itu dalam arti tertentu materinya apa, sok ke siswa nanti diuji dalam arti tertentu, lalu dia lulus memenuhi kompetensi atau enggak. Sekarang harus kita rubah. Bagaimana mereka bisa kreatif, bagaimana mereka bisa memanfaatkan itu tanpa meninggalkan tadi keadaban kita, tanpa meninggalkan sopan santun kita, tanpa meninggalkan budi pekerti kita. Itu yang bagi saya sendiri juga masih menjadi PR, kita masih mencari bagaimana. Jadi anak-anak itu bisa belajar banyak hal dari media sosial, tapi tetap kita harus menanamkan yang namanya karakter, pendidikan adab, keberadaban. Di samping itu karakter, kita juga harus mendidik mereka, kan melimpah sekali sekarang informasinya. Informasi mana yang bisa dipercaya, informasi mana yang tidak bisa dipercaya, bagaimana caranya, ya. Ibaratnya ya kalau di jalan itu kan ada begitu banyak kendaraan yang lewat ya. Kalau siswa itu ya di pinggir jalan lihat kendaraan yang lewat itu. Kalau kita dari guru harusnya ya dari atas lihat. Sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan, oh tempatnya di sini. Kalau enggak ya nanti kita ikut arus saja. Oke Romo, terima kasih Romo. Lagi nih kita mau dengarkan pendapat teman-teman guru. Mari silahkan bisa ditayangkan. Oh tidak ya, justru ini akan membuat saya lebih terkontrol untuk hati-hati di dalam menjaga nama baik guru. Sama sekali tidak. Saya sangat bangga, saya sangat menikmati ketika saya memilih profesi ini. Menurut saya sendiri cukup memahami tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Untuk saya pribadi, saya merasa tidak terbebani. Justru ini juga menjadi tantangan karena menjadi guru itu harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. Untuk menjadi seorang guru di masyarakat, ya memang ada sedikit kadang kalau di dalam mungkin pemilihan menjadi pengurus atau apa, pasti kita disorot, kita diminta karena kita merasa sudah biasa menghadapi anak-anak, sehingga menghadapi orang masyarakat tentu juga tidak merasa canggung. Ketika kita itu pada saat memilih untuk menjadi seorang guru tentu harus sadar benar konsekuensi itu begitu ya. Karena bagi saya itu guru itu tidak sekedar membagikan pengetahuan, tetapi lebih jauh daripada itu ya membagikan dirinya. Saya bisa sedikit memberikan cara kerja, mekanisme, rutinitas yang ada pada profesi yang saya geluti. Bagaimana menyusun kegiatan, bagaimana melaksanakan kegiatan, bagaimana mengevaluasi kegiatan, itu mulai saya terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, menggereja dan sebagainya. Ada suatu adagium yang mengatakan nemo dat quod non habet. Kita itu bisa memberi kalau kita itu punya. Lah guru misalnya mau mengajarkan tentang sopan santun atau kejujuran atau karakter yang lain. Tetapi guru itu tidak punya sopan santun, tidak punya kejujuran, ya tentu akan sulit. Nah, kuncinya ada di situ sih. Bagaimana kita bisa memberi kalau kita itu tidak punya. Saya di sana ditantang untuk menjadi berperilaku baik, bertutur kata baik, menjadi pribadi yang lebih baik dari lingkungan masyarakat sekitar.
Jadi harus bisa memberi contoh yang baik, karena guru di sekitar itu sudah punya pandangan kalau guru itu berarti harus baik tingkah lakunya, harus baik tutur katanya, harus sopan. Nah, itu menjadi tantangan bagi seorang guru di kehidupan masyarakat, bukan menjadi beban. Memang berat, tetapi saya cukup menikmatinya, sehingga saya tidak merasa terbebani dengan tugas dan tanggung jawab saya seperti itu. Hal itu malah membuat kita menjadi selalu belajar bahwa kita dipercaya oleh masyarakat. Saya pikir itu kalau menjadi beban sih, kalau menurut saya sih tidak. Menjadi seorang guru yang dipandang oleh masyarakat harus berperilaku yang baik, itu bukan merupakan suatu beban, tetapi itu merupakan suatu penjaga bagi kita untuk bisa tetap menjadi pribadi yang baik dan lebih baik setiap hari, sehingga kita menjadi contoh dan teladan bagi peserta didik kita. Terus semangat, terus membekali diri untuk menjadi pendidik di Indonesia untuk pendidikan yang lebih baik. Terima kasih, selamat Hari Guru, Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Awalnya mungkin terbebani karena merasa seorang guru harus terlihat sempurna di depan siswa-siswanya, berperilaku yang harus selalu baik. Tapi makin lama makin menyadari bahwa ya mau nggak mau memang kita dipaksa untuk berbuat baik kan? Bukankah itu juga baik buat kita? Ketika saya sudah menjadi guru, berarti saya memutuskan untuk menjawab panggilan itu dan menyediakan diri untuk menjadi di antara yang terpilih juga. Memang ada harga yang harus dibayar untuk pilihan ini. Tetapi pasti Tuhan menyediakan berkat juga untuk para guru lainnya dan saya. Selamat Hari Guru. Ya, demikian Sobat Ngopi. Ternyata status sebagai guru itu bukanlah beban. Justru itu suatu yang memicu kita untuk terus berbuat baik, memotivasi kita untuk terus berbuat baik, melakukan yang terbaik karena kita itu guru, begitu Sobat Ngopi. Kembali ke Pak Agung sekarang. Pertanyaannya nih Pak Agung, guru itu di masyarakat itu tetap mendapat tempat, oh dia seorang guru. Kadang-kadang seperti ada beban begitu loh. Ada beban karena kita seorang guru, kita harus punya perilaku yang positif terus begitu. Nah, gimana ini Pak Agung? Apakah Pak Agung pernah merasa terbebani dengan hal ini begitu? Ya, kalau menjadi baik itu kan sebenarnya ya semua orang hendaknya menjadi baik begitu. Yang selalu saya coba hidupi sebagai seorang guru profesional, artinya guru itu kan punya 4 kompetensi begitu ya. Kompetensi secara pedagogiknya, kemudian kompetensi profesional, kemudian kompetensi kepribadian, dan juga yang terakhir dan tidak kalah penting adalah kompetensi sosialnya. Maka saya menganggap bahwa pandangan-pandangan masyarakat itu sebagai sebuah kesempatan sebenarnya bagi saya untuk kemudian saya bisa mengembangkan kompetensi sosial saya sebagai seorang guru. Bagaimana kemudian di masyarakat, misalkan sebagai anggota masyarakat, saya ikut terlibat di dalam kegiatan di masyarakat. Itu kan kompetensi sosial, misalkan di lingkungan, di RT, di RW, begitu. Kemudian di gereja, kalau misalkan sebagai warga Katolik, ya bagaimana kemudian saya ikut terlibat di dalam pelayanan-pelayanan di gereja, baik itu di lingkungan maupun di paroki. Sehingga kalau saya tidak mencoba meletakkan itu sebagai beban sih, tetapi lebih menjadi sebuah kesempatan untuk saya bisa kemudian tadi melatih kompetensi sosial saya sebagai seorang guru, sekaligus juga bisa menjadi pewartaan bagi orang bahwa oh seorang guru itu ya memang bisa kita lihat, kita teladani dari apa yang dilakukan. Di gugunya dan ditirunya itu jalan gitu ya. Jadi tetapi tidak dijadikan beban, tetapi tadi dijadikan kesempatan untuk terus melatih kompetensi sosial, juga kompetensi kepribadian, menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi. Pak Agung kan selama beberapa tahun itu terus terlibat dalam kegiatan dengan siswa gitu ya Pak Agung. Bagaimana sih cara Bapak mendampingi siswa dalam berorganisasi?
Karena kan siswa SMA itu kan dinamikanya itu demikian luar biasa begitu Pak Agung. Iya, baik. Ya memang kebetulan saya dari pertama masuk ke sekolah ini, lalu kemudian memang dilibatkannya di kegiatan siswa begitu. Mulai dari kegiatan ekstrakurikuler sampai kemudian di kesiswaan begitu. Nah, memang tugas saya ya tidak lepas dari bagaimana harus mendampingi siswa. Nah, dalam mendampingi siswa khususnya di dalam hal berorganisasi sebenarnya kan lebih ke bagaimana kita memberi ruang kepada anak-anak itu untuk bisa belajar dari semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan begitu. Ambillah contoh misalkan saat itu kita masih ingat di awal-awal dulu ada kegiatan ekstrakurikuler, lalu kemudian kita memberikan wadah kepada anak-anak untuk menunjukkan kreasi mereka. Lalu mereka membuat kepanitiaan, misalkan ambillah contoh begitu. Maka di sana akan banyak dinamika. Di sana akan banyak perjumpaan, ada kadang ya marah, ada kadang happy, senang, gesekan. Nah, justru di dalam hal berorganisasi, tugas kita sebagai guru yang waktu itu saya lakukan bersama dengan teman-teman adalah mendampingi mereka ketika mereka berproses melewati semua peristiwa-peristiwa itu. Ya mungkin kalau di SEDES itu hampir semua pasti pernah mengalami yang namanya tidur di sekolah, guru tidur di sekolah. Itu artinya sudah giliran gitu ya. Kalau mungkin Pak Jarod itu dulu waktu masih mendampingi kesiswaan pasti bercerita begitu. Wah nek aku biyen ya wis pernah turun ning sekolah. Nah, saiki giliranmu yang muda-muda mendampingi ya. Artinya ini mau mengatakan apa? Bahwa kemudian kura personalis ya. Artinya bahwa pendampingan kita secara personal kepada anak didik kita di dalam setiap kegiatan-kegiatannya, disitulah kesempatan bagi kita untuk bisa mengembangkan mereka, khususnya dalam hal berorganisasi. Tidak hanya lewat kegiatan, tetapi ya sekarang kita tahu di sekolah banyak ada kemudian komunitas, ada kemudian lewat OSIS. Tapi semua itu untuk apa sih? Sebenarnya kan itu hanya wadah, itu hanya ruang. Tetapi bagaimana kemudian anak-anak di dalam ruang-ruang itu mereka berproses, mengalami setiap peristiwa-peristiwa, nah kita yang kemudian membungkusnya, memaknainya, mengkristalkan pengalaman-pengalaman itu menjadi 3 identitas sekolah yang selalu kita hidupi. Bagaimana kemudian memaknai ini semua sebagai sebuah bentuk kebijaksanaan. Belajar tentang bagaimana menjadi bijaksana. Tadi Romo sampaikan tentang informasi sekarang banyak, tetapi bagaimana kemudian kita bisa menjadi bijaksana di dalam mengambil informasi itu. Kemudian bagaimana kemudian ruang-ruang itu bisa menjadi ruang untuk kita berprestasi. Ya, tidak harus selalu menjadi juara, berprestasi dalam arti kemudian selalu melakukan yang terbaik di dalam setiap kesempatan yang diberikan. Dan yang terakhir, muara dari itu semua adalah sebuah nilai persaudaraan, di mana kemudian kita melakukan itu semua demi Tuhan. Nggak kelihatan kalau Tuhan, maka kemudian wujud cinta kita, wujud persaudaraan kita dengan Tuhan, itu kemudian dituangkan di dalam wujud persaudaraan kita dengan sesama dan alam sekitar. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar semua proses-proses kegiatan berorganisasi yang dilakukan di SMA SEDES itu kemudian diarahkan untuk memaknai 3 nilai dasar itu. Jadi setelah anak-anak nanti lulus dari SMA SEDES, mereka tidak cuma, wah aku jadi juara 1, aku pinter kimia, aku pinter fisika, tapi mereka juga punya keterampilan-keterampilan dengan nilai-nilai yang kita punya itu ya Pak Agung ya. Baik, terima kasih. Nah sekarang nih saya mau tanya, Romo sudah menjadi pendidik sekian tahun, berapa tahun Romo menjadi pendidik Romo? Saya berapa tahun ya? Agak lama ya. Mungkin sejak jadi imam saya sudah jadi pendidik. Nah, berarti pengalamannya sudah banyak sekali ya Romo. Ada satu peristiwa yang betul-betul membekas gitu Romo. Entah itu peristiwa seneng atau sangat sedih dalam menghadapi anak-anak. Nanti Pak Agung juga. Sekarang Romo dulu. Kira-kira ada enggak Romo yang entah dengan satu anak misalnya, saya dulu pernah ada ini yang berkesan dan
Saya tidak akan lupa peristiwa itu, begitu Romo. Peristiwa yang sangat mengesan bagi saya sebagai pendidik adalah ketika saya berhasil mendampingi orang yang pada awalnya itu kacau. Jadi pada awalnya kacau, ya saya paling tidak punya mahasiswa yang dari luar pulau, ya kemudian merantau ke Semarang, lalu dari segala macam aspek kalau mau dikatakan minta maaf ya itu kan kurang ya, kita harus mendampingi secara lebih, bahkan juga aspek apa namanya sosialitas ya, aspek sosial untuk berhubungan dengan sesama dan seterusnya itu kan kurang ya. Nah kita kan harus mendampingi mereka dengan susah payah itu ya. Ketika dia selesai, ketika dia lulus, ketika dia menjadi mandiri, itu yang membuat saya tidak bisa melupakan dia ya. Bahkan dia mengungkapkan ya, saya belajar di tempat ini tidak hanya belajar ilmu, tetapi saya belajar untuk menata hidup saya. Romo nih, betul nih Romo, saya merinding nih Romo. Saya merinding bener Romo. Jadi untuk menata hidup saya. Jadi lalu dia kembali ke apa namanya tempat asalnya. Dia menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Dia menjadi pribadi yang lebih apa namanya ya unggul lah kalau mau dikatakan demikian. Dia menjadi pribadi yang berubah. Luar itu biasa, yang Romo, ya. Bagi saya sangat mengesan. Iya, terima kasih Romo. Wah, saya jadi terharu banget ini Romo. Kalau Pak Agung, ada enggak Pak Agung? Iya, kalau saya kan pendek ya, saya pendek masih ya baru belum selama Romo menjadi seorang pendidik begitu ya, baru 12 tahun kurang lebih saya ada di SMA Sedes ini. Tapi ya memang yang paling berkesan itu saya ingat waktu saya pembekalan guru balita, waktu itu Romo, saya lupa Romo siapa, menyampaikan bahwa salah satu tugas perutusan kita sebagai guru Katolik itu adalah cura animarum, begitu dikatakan, menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada pada diri anak-anak ini, begitu. Jadi maka ya paling berkesan ya tadi yang seperti Romo sampaikan tadi, ketika kita itu berhasil begitu ya mendampingi seorang anak dari yang semula tidak bisa menjadi bisa. Saya ingat dulu, mungkin kalau nanti nonton anaknya juga, namanya Yaya gitu ya, siapa ya lengkapnya, Stefani Hartono kalau tidak salah. Dia datang kepada saya ketika waktu itu dia mengatakan, Pak, saya itu waktu kalau dulu ada sebelum ujian nasional ya, ada pra-ujian nasional. Di pra-ujian nasional, dia itu nilai biologinya 2,8 dari 100. Dia peringkat terakhir di Sedes. Lalu dia datang kepada saya sebagai guru biologinya waktu itu. Saya pertama mengajar kelas 12 waktu itu. Lalu menyampaikan bahwa, Pak, saya mosok jadi peringkat yang paling terakhir gitu. Nah, terus apa yang bisa Pak Agung lakukan? Saya dibantu. Lalu kemudian secara intens dia kemudian bersama dengan beberapa temannya yang juga kemudian merasa kurang di pelajaran itu, belajar terus sampai di akhir ujian. Dan yang kemudian menjadi tadi berkesan adalah ketika berhasil dari yang dia 2,8 saat pra, kemudian waktu itu kalau tidak salah dia tuntas itu berarti 70-an ya, 75. Saya lupa persisnya angkanya berapa, 75. Artinya ada peningkatan yang cukup signifikan dari nilai si anak ini. Nah, itu tuh rasanya ya gitu ya, seneng rasanya itu. Saya itu sebagai seorang guru itu berhasil lah mendampingi dia. Itu dari sisi akademis tentu saja. Kalau selama di kesiswaan juga banyak ya mendampingi tadi seperti yang Romo katakan, dari anak-anak yang rasanya itu kacau balau begitu, entah itu karena keluarga yang kurang harmonis, lalu kemudian kita harus bagaimana sebagai kepanjangan keluarga di sekolah kemudian menjadi bapak bagi mereka. Itu juga menjadi sesuatu pengalaman yang
sulit dilupakan. Mungkin Bu Meme ya sudah ingatlah anaknya siapa-siapa saja gitu, yang akhirnya sampai sekarang pun masih merasa bahwa oh iya, saya pernah punya ayah di Sedes gitu. Pokoknya toh Sobat Ngopi, percayalah pada kami bahwa jadi guru itu judulnya nano-nano. Profesi yang betul-betul nano-nano, betul. Jadi senangnya itu bukan cuma karena materi. Kalau kita ngomong upah kita itu besar di surga, begitu ya Romo ya. Upah kita itu besar di surga, tapi memang profesi ini adalah profesi yang mau begitu, nano-nano. Kekayaan batinnya itu loh yang kita punya banyak sekali, karena kita berhubungan dengan manusia gitu ya Pak Agung ya, dengan Romo, bukan dengan benda mati begitu. Jadi dinamikanya itu banyak, kita punya hubungan yang baik begitu dengan anak-anak, begitu ya Romo ya. Oke, Sobat Ngopi, demikian tanpa terasa kita sudah sampai di akhir acara ngopi kita hari ini. Sekarang waktunya kuis. Akan ada 2 pertanyaan, silahkan Sobat Ngopi bisa menjawab di kolom komentar, dan nanti yang beruntung akan mendapatkan hadiah voucher GoPay atau OVO. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Yang pertama, menurut Romo Kris, ada 3 bagian yang perlu dikembangkan oleh guru. Nah, apa sih 3 bagian itu? Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, faktor apa yang mendorong Pak Agung menjadi guru? Oke, Sobat Ngopi, silahkan dijawab pertanyaan ini di kolom komentar. Dan nanti akan diumumkan siapa pemenang dari kuis ini. Baik, sekarang kita betul-betul sampai di penghujung acara, yaitu kita akan mendengarkan closing statement dari Romo dan dari Pak Agung. Pesan untuk Sobat Ngopi sekalian. Romo? Iya. Closingnya, kita sering mendengar ungkapan adalah lebih baik memberi kail daripada ikan. Bagi saya lebih baik ngajari mancing dan dia bisa hidup, ya, dia bisa menghidupi keluarga. Tetapi kalau menjadi guru itu berarti apa? Ngajari hidup, bahkan tidak hanya menghidupi keluarga, tetapi juga sampai nanti pada kehidupan kekal. Amin. Itu fungsi tugas dari guru. Maka kalau panjenengan semua tertarik untuk ikut di sana, jadi ngajari, memberi sesuatu kepada masyarakat, kepada anak-anak yang tidak akan pernah lekang oleh zaman, bahkan sampai pada nanti kehidupan yang kekal. Gitu ya Romo. Monggo, silahkan bergabung. Ayo Sobat Ngopi, pesannya dari Romo. Sekarang dari Pak Agung. Ya, kalau saya yang selalu saya ingat, Sokrates itu pernah mengatakan bahwa guru itu sebagai teman di dalam perjalanan menemukan kebenaran. Karena itu, kalau kemudian kita menjadi seorang guru, kita akan menjadi teman perjalanan bagi banyak orang untuk bisa menemukan kebenaran di dalam hidupnya, menemukan kebijaksanaan di dalam hidupnya. Maka bagi siapa saja ya yang mau untuk menjadi teman seperjalanan bagi banyak orang, bagi banyak generasi, silahkan Anda bisa bergabung untuk kemudian Anda bisa ikut terlibat di dalam karya ini. Di dalam tadi dikatakan kalau kemudian menemukan kebenaran itu ya menjadi karya penyelamatan banyak jiwa di dalam kehidupan ini. Walaupun itu bisa dilakukan juga di rumah, di banyak tempat kita, tetapi kalau secara khusus begitu ingin terlibat di dalam karya ini, silakan. Yuk kita menjadi rekan seperjalanan untuk menemukan kebenaran,
untuk menemukan kebijaksanaan di dalam Tuhan. Ya, terima kasih Pak Agung. Demikian Sobat Ngopi, closing statement dari Romo Kris dan Pak Agung. Profesi guru itu luar biasa. Kita diberi tanggung jawab besar oleh Tuhan dan kita juga mendapat tempat di hati masyarakat dan kita menjadi perpanjangan tangan di keluarga, begitu ya Romo ya. Maka mari bagi para Sobat Ngopi bergabung menjadi pahlawan tanpa tanda jasa bagi negara kita ini. Sobat Ngopi, tak terasa sudah banyak cerita dan sharing dari Romo Kris dan Pak Agung. Dan terima kasih Romo, terima kasih banyak untuk ceritanya bagi kami. Terima kasih Pak Agung untuk berbagi pengalaman bersama kami. Dan dan ini ada souvenir. Aduh, monggo Romo. Terima kasih. Ya, ini untuk Pak Agung, monggo Pak Agung. Ini. Bisa dibuka. Langsung bisa dibuka ya. Ya. Nanti langsung saya pakai pulang. Oke. Wah iya bagus ini. Iya, Pak Agung. Oke. Demikian Sobat Ngopi, sampai bertemu kembali dan terus saksikan Ngopi. Ngobrol pintar ala Sedesian. Bye-bye. Bye.